مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يعني ووصفي آيات له ظهرت ظهورنا للكرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تبتلين بزمان وهي تخبرنا لم تبتلين بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عاد وعن كرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini terkait ibadah kurban dan akikah ya. Ritualnya tentunya terkait penyembelihan hewan ternak ya, namal. Al-manal hakikiyu liyal ibadatil udhiyati. Makna sejati daripada ibadah kurban, kategorinya tentu amalan ibadah kurban dan akikah ya. Langsung saja kita ke talim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum taklim kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, talqin zikir, berdoa ridha Allah. Sama-sama kita lapaskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atihi mahabataka wa ma'rifatika toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 la
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila doti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridwallahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir tapi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul rodin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa wa'idna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri masanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya safi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisarkatil maut wa najata minan nari wa afa indal hisab. Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa qul udatam lisani yaqahu qali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa fadlihi la yajalu layadinal waqli li tawbil ilmi fi hadal makanil karim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kodrat iradatnya juga rahmat kita masih diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi tentunya. Ikhwan, jemaah baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung, talaki maupun tidak talaki, semuanya tetap kita mohonkan dan kita doakan mudah-mudahan dirahmati Allah. Tadi sudah disebut, kita bahas terkait ibadah yang akan kita jalani sebentar lagi, kurban, makna sejati ibadah kurban. Ya. Amma ba'du, kita awali talim ini ya, Iwan, dengan mentadaburi Quran surat Al-Hajj ayat 37. Jadi dari situ sumbernya kita memahami konsep ibadah kurban. Iqra Iwan. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamu lah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
daging kurban sampai ke Allah? Enggak ya. Jadi harus disampaikan kemana? Sedekah ke fakir miskin, ke anak yatim. Syaratnya itu nggak boleh serakah, cukup sekali makan. Itu Quran ya. Nah. Jadi ayat tadi kan mengajarkan kita tentang makna sejati dari ibadah kurban. Tujuan ibadah kurban itu tidak pada aspek fisik dari kurban itu, tapi penting berkurban itu. Setelah kita sedekah, korban kalau kita ikhlas, maka keikhlasan itu yang menjadi kita memasuki pahala ibadah kurban. Kalau nggak ikhlas ya repot. Ya. Ya. Syarat kurban nggak boleh ngutang, Pak. Apalagi piti riba. Nggak boleh ya. Hati-hati, Pak. Tujuannya udah jelas. Bukan dagingnya tapi takwanya dan ketaatan kita kepada perintah Allah di kurban tadi dengan cara menyembelih kurban. Itu kehendak Allah. Jadi bukan sekedar fisik semata. Karena itu memotong daging kurban itu hanya diberikan kepada kewajibannya, dalilnya muakkad ya, bagi kita umum ya. Itu yang mampu tuh harus bisa mencukupi orang yang nggak mampu. Kemudian Allah mengingatkan di ayat tadi, kita tadaburi dulu ini dasarnya, tentang penundukan binatang ternak untuk manusia. Jadi binatang itu semua untuk kita tuh, ya. Yang merupakan salah satu bentuk nikmat dari Allah kan. Maka di kurban ada syukur, ya kan, syukur hidup. Ini bertujuan untuk menyadarkan kita besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat napas, nikmat hidup, dikasih binatang, dikasih pohon-pohonan, bersyukur aja deh. Ya, maka ditambah-tambah rezeki itu. Jadi dengan menyadari seperti itu, berarti kita sudah memahami konsep ibadah kurban. Karena diharapkan ya umat mengingat nikmat itu. Ya, diharapkan begitu. Ingat deh, ya kurban itu salah satu ibadah syukur. Hidup wajib disyukuri. Ya. Dengan berkurban berarti menyempurnakan ibadah kita, maka disebut mutakin. Nah, apa itu? Takwa. Melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, penuh kesadaran dan rasa syukur. Jadi kita beribadah itu syukur. Nikmat Allah itu. Orang yang sering berkurban ibadahnya akan senang. Orang yang ngurus kurban ibadahnya akan tenang. Itu aspek kejiwaan. Sementara lapat yang diulang pada ayat tadi di 37 tadi, kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Ini kan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan hewan-hewan kurban al-budun, ditundukkan tuh. Al-budun untuk kepentingan manusia agar bisa dapat mengagungkan Allah dan bersyukur atas petunjuknya. Karena itu kalau antum ingin belum jadi mufasir, kita menukil aja deh perkara kurban ini dari tafsir Syekh Juhaili. Kalimat ayat tadi kan mengingatkan kita bahwa segala nikmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah bertujuan agar kita selalu bersyukur dan berkurban. Bapak dikasih napas, berkurbanlah. Kalau nggak bisa berkurban karena besar biayanya, bantu kurban. Nah, itu udah berkurban, Pak. Nggak cuek. Itu petunjuk bimbingan Allah begitu dalam hidup, terutama di akhir-akhir tahun pada almanak Islam ya. Kita wajib bersyukur. Ya. Dengan penuh ketaatan, keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umatnya tentang hal-hal yang dicintai dan diridhoinya, serta menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang dibenci dan tidak bermanfaat. Jadi dengan petunjuk tadi, ayat tadi, Allah ini membimbing kita, memberi petunjuk. Jadi kalau antum kesulitan dengan berkurban, kehidupan antum ditunjuki Allah. Ya. Pasti itu. Perkaranya syariah.
Tapi penting untuk jelaskan secara makna yang lebih hakiki ya, di kurban itu. Insya Allah, kalau antum berkurban dengan keikhlasan, walaupun tidak ada syarat penuh dengan menyembelih, tapi membantu, terhindar dari kerugian, terhindar dari bencana. Itu kurban. Setidaknya beliin kelapinya ya. Nah itu dia Pak, pinjamkan pisaunya. Kalau kita tidak bisa jadi sohibul kurban. Sohibul kurban apa Pak? Orang yang berkurban. Nah, jadi kita jelas janji utamanya. Ada pahala besar kalau kita serius, empati pada orang kurban itu, membagikannya. Insya Allah kehidupan kita ke depan itu setahun menyempurnakan ibadah kita Ramadan. Kita tidak dijamin janji Allah tidak ada kerugian. Jadi solusi awal dalam masalah hidup ya kurban tadi Pak. Cobalah ikuti bimbingan Allah dalam kehidupan yang serba amburadul ini. Insya Allah balasannya dunia wal akhirah tuh. Karena apa? Menjadikan syariat Allah sebagai pedoman hidupnya, gitu ya. Nah. Insya Allah akan dapat perlindungan dan rahmat Allah. Rahimakumullah. Sehingga hidup akan dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan. Dalam lanjutan ayat ini kan tadabbur nih. Wa basyiril muhsinina. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita gembira kepada orang-orang muhsin. Yaitu mereka yang berbuat baik, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti adab kurban. Penting tuh. Sebaiknya liburkan diri. Pas tanggal 1 Zulhijjah, antum serius sudah Idul Adha, jangan pulang ke rumah. Langsung beresin, bantu. Ya. Apalagi sohibul kurban, harus menyaksikan. Itu kaitannya dengan setahun ke depan. Terkait dengan darah, terkait dengan bencana loh. Betul kan? Tameng. Anu ingatkan itu makna hakikinya. Karenanya antum sudah menjaga hukum-hukum Allah, ya. Maka antum tidak akan dihukum, kan gitu. Mematuhi segala perintahnya sudah jelas. Ya. Karena itu ada berita gembira menjadi motivasi umat Islam untuk kehidupan ke depan kan pasti lebih sulit. Disitulah kualitas ibadah antum akan terjamin dengan antum serius berkurban. Ini tafsir Munir kalau ingin jelas ya ada di jilid ada di halaman 219. Silakan baca tuh. Tapi anu ringkas tuh dari yang tebal tadi. Langsung itu hakikat makna kurban udah clearkan. Sekarang ritualnya banyak yang nggak tahu. Ritual penyembelihan hewan kurban kemarin sudah bahas tapi lebih detail lagi. Salah satu syarat hewan untuk kurban Idul Adha adalah hewan yang disebut kategori bahimatul an'am. Bahimatul itu hewan, an'am itu ternak. Ya. Jadi hewan ternak. Udah tahu ya hewan ternak ya? Nah. Hewan apa itu bahimatul an'am? Hewan atau binatang ternak. Hewan ternak ini menjadi syaratnya dalam ritual ibadah kurban setelah perayaan sholat Idul Adha. Bentar lagi insya Allah kalau masih diberi waktu. Ini ada firmannya. Bahimatul an'am. Al-Hajj. Mundur. Tadi 37. Syarat kurban bahimatul an'am. Al-Hajj 34. Iqra' Iwan. Udah tahu tapi nung jelaskan dulu sumber dalilnya ya. Nah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril
Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah diwasikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah itu salah satunya ikut ritual penyembelihan kurban. Oh, derajat antum mutakin tuh. Menguatkan ibadah puasa. Jadi ibadah kurban di samping ritualnya itu menyempurnakan ibadah-ibadah sebelumnya. Makanya kalau udah puasa Syawal 6 ditambah ikut kurban serius, maka antum dianggap puasa selama setahun. Kan gitu. Arti kata hidup antum dijamin gitu sama Allah, rezeki, ketenangan. Jadi rezeki tidak diukur dengan materi, Pak. Ada aja, mau kayak gitu. Antum kasih banyak, antum doain. Satu orang ini cuma antum dapat 10 miliar. Dia jamin gak hadir di sini. Nah, benar kan? Mau cukup atau mau banyak? Kayak ada kita banyak tapi nggak napas beli. Mau? Banyak, uang banyak, napas beli. Enak seperti Pak Bas, anak banyak tapi cukup aja kan. Alhamdulillah, kan gitu. Kaku banget sih kan, Ci. Iya kan? Nah, betul? Ivana Cendra, istri udah 2, anak banyak. Rezeki ada aja. Alhamdulillah. Terancam nggak hidup sekarang? Banyak syukur. Banyak yang terancam, jadi pemimpin terancam. Mulia namanya terancam. Maunah tuh namanya. Istidraj. Mau kayak gitu? Alhamdulillah. Praktek syukur kan mengucapkan alhamdulillah. Tapi hakikatnya ikuti tata aturan syariat yang ditentukan kurban. Jangan dibawa sepele. Itu kan ada panitia kurban. Nggak bisa begitu, bro. Nggak bisa. Ya. Zaman sekarang penting dong jelaskan ini. Ya. Antum marah-marah nggak tadi? Enggak ya. Mengingatkan ya. Itu tadabbur 2 ayat. Al-Hajj 34, 37. Ya. Sampai ya. Saya berkorban belum ada diri salah. Ya. Syaratnya kalau betul antum udah sama mengikuti ibadah umroh di Mekah. Bukan ibadah umroh. Ya. Salah satu syarat rukun haji. Apa itu, Pak? Ihram. Makanya sohibul kurban ya nggak boleh potong rambut. Benar kan? Ingat yang berkurban itu nggak boleh potong rambut, nggak boleh. Katiak dicabut pun nggak boleh, Pak. Kuku nggak boleh. Pahami itu 1 Dzulhijjah. Sohibul kurban. Ya. Motong kuku nggak boleh, Pak. Ya. Aku ke barber, kurban. Gunting dulu katanya. Nggak ngerti syariat tuh. Jadi jelas ya. Poin-poinnya aja. Para ulama mengatakan bahwa binatang ternak atau yang disebut bahimatul an'am ya. Itu ada suratnya khusus tuh Al-An'am kan? Nah, binatang ternak. Itu dimaksud dalam ayat tadi adalah binatang ternak antara lain apa? Kambing. Itu prioritas utama. Kalau boleh bertanya, antum tanya nih, interaksi aja. Antum pilih iuran betuju atau pilih kambing? Mana yang paling utama? Dua-duanya boleh. Kambing. Sorang. Ibadah kurban itu niatnya 1 kambing. Boleh 1 keluarga 1 kambing. Aku main perewel, misalnya patungan. 7 boleh. Niat orang lain tidak tahu. Niatnya apa orang lain? Nah, taat aturan, ngerti spiritual enggak? Jangan-jangan sombong niat orang lain. Atau uangnya? Kan betuju, bawanya kan beda-beda. Jadi ibadah kurban itu lebih individu.
pribadi, maka sebaiknya lebih utama seorang saya bawa kambing tuh sarahan. Kecuali awas sarumpun keluarga. Keluarga kok patungan antadun sana. Sama-sama nih lah taat kepada Allah. Ndak untuk kayo. Cie Jawi. Duduk paham ya. Kalau orang lain niatnya beda-beda ndak? Jangan membersihkan harto. Dia piti awak kok, piti ndak selesai. Gawat tak? Niatnya tercampur jadi cie kan? Abdul mana? Sendiri kurban dengan 1 kambing atau dengan 7 sapi? Udah tahu jawabannya. Dalilnya analogi itu. Poin tuh, banyak yang nggak tahu kan? Kalau ditanya, tuh dia. Nanti terkait akikah nih. Ya, hati-hati dipahami fikih. Terlalu tasawuf kita nggak ngerti fikih jadi kacau nanti kan. Jadi ketentuannya jelas. Ya. Kambing termasuk di dalamnya domba, biri-biri. Yang kedua termasuk binatang ternak juga unta, sapi, iya kan, kerbau. Itu syariat tidak utama. Kecuali kambing nggak ada. Ya, bayangin kalau ditentukan saklek sama Allah, unta. Apanya ngawak? Di situ makanya ada mazhab. Duduk nggak? Kan di sini nggak ada ternak unta. Ada yang ternak unta? Nggak ada kan? Ingat, binatang ternak itu binatang yang dipiara. Kambing hutan boleh? Nggak boleh. Bawa kambing hutan nggak boleh pak, itu bukan ternak. Bison jenis ternak nggak boleh, tidak ternak tuh ya. Hati-hati pak, mau bawa pula kambing hutan nggak bisa. Yang dipelihara harus sesuai syariat. Berkata Imam Nawawi rahimakumullah, iya tafiku jami'ul ulama'i ala annahu la yajuzu tadhiyati bi ayyi syai'in akhara ghaira zamali aw al-baqaratu aw al-maizi. Itu kata Imam Nawawi kan tahu ya. Artinya semua ulama sepakat bahwa tidak sah berkurban dengan selain unta, sapi atau kambing. 3 tuh. Ayam pula lagi nanti. Itu kan kacau. Nggak bisa. Al-an'am. Bahimatul an'am. Gitu. Jadi yang termasuk dalam 3 jenis hewan ternak tersebut adalah jenis unta, sapi, kerbau. Yang paling baik adalah kambing. Di Arab nyebutnya kibas. Domba. Baik itu domba jenis don itu domba gembel yang keriting. Ya. Ada pula ma'az, berburunya lurus. Itu di kita ada. Jazirah Arab juga ada. Ma'az, don. Selama hewan tersebut hewan ternak piaraan itu boleh dikurban. Yang tidak piaraan tidak boleh dikurbankan. Poin ya? Nah, itu dia tuh. Seperti sapi hutan, kambing hutan, zebra, rusa, nggak boleh. Ada yang bawa rusa, nggak bisa. Rusa diternak nggak kan? Nah, zebra, belangan tuh nanti makan dagingnya. Nah, gitu kira-kira Pak. Juga tidak boleh dari hasil persilangan. Hati-hati. Jumhur ulama nih, kan zaman sekarang sering disilang, ya. Ayam kampung dengan ayam dari negeri antabrata jadi ayam buras. Nggak bisa itu disilang-silang kayak gitu. Nanti kan lambat laun sapi disilang sama bison. Gitu. Nggak bisa tuh. Pokoknya harus murni. Makanya andung agak ragu dengan yang disebut sapi. Sekarang nggak sagadang jihin sementara. Agak ragu no. Ranca sapi kampung lah. Tapi lebih baik adalah kambing kampung. Dengan syarat tidak cacat. Ya. Robek aja telinganya nggak sah.
Pahami Pak? Ya. Kurus kering juga nih, ini. Salah satu syarat yang tidak boleh kurus kering. Aku indak sapi itu nampak tulang iganya, di dabi pula deh. Daging tak kama-kama tulang nan dicancang di bagian. Aduh, bingung dong. Ya. Bali oto nggak tahu mereknya keren kan? Nah. Pokoknya hewan liar yang termasuk ternak nggak boleh ya. Yang boleh binatang ternak. Ini ada di Fathul An'am, ya, kitabnya. Ya. Itu kata Imam Nawawi. Sekarang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama konvensional modern rahimahullah, berkata begini, li annal maksuda bil hayawani madabuhi wallahamahu wa inal dukura aktaru ahamiyatan minal inati. Oleh karena yang dimaksudkan dari binatang kurban adalah dagingnya. Kurban itu yang dimaksud bukan tulang dan kulitnya, tapi dagingnya. Iko indah karempeng. Gadang tulang dan daging kurang syarat. Ya. Diagi semental. Bingung pula ya kok semental. Iyo sapi jadi-jadian atau indah? Benar kan? Karena dagingnya, maka jantan lebih utama daripada betina. Karena jantan lebih banyak dagingnya. Sampai Pak. Maka kalau ingin baik berkurban itu adalah jantan. Sampai ya? Bukan nggak boleh betina. Ini ada di kitabnya namanya Majmu' Fatwa. Sekarang kita bahas lebih detail lagi. Usia hewan kurban. Sifatnya usia hewan kurban itu harus ta'abudi. Atau ta'abudi. Arti ta'abudi hewan kurban itu mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu ta'abud. Kalau enggak dicontohkan Nabi jangan. Dan tidak boleh kurang dari itu. Karena itu, kurban itu harus teliti Pak. Ta'abud. Dalilnya juga, hadisnya mu'akad. Sangat-sangat penting. Iya kan? Nah, jadi harus dipastikan hewan kurban memiliki usia yang cukup. Sebagaimana yang diisyaratkan pelaksanaan dari Jabir, Rasulullah syarat usia kurban bersabda, la tadbahu tadhu ila ida kandalika daruriyan ila ida kandalika sa'ban alaikum fahina izin yazuju lakum diabu satil jadjati. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinna. Apa itu musinna? Kecuali apabila ia menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba zazza'ah. Hadis muttafaq alaih. Musinah itu atau terkadang disebut sasina adalah hewan ternak yang sudah dewasa. Diambil dari kata sinnun yang artinya gigi. Hewan tersebut dinamakan musinah karena hewan tersebut sudah ganti gigi. Awalnya diambak kadang, ala copot giginya tumbuh balik tuh dewasa. Hewan itu. Nah, adapun rincian usia hewan musinah adalah sebagai berikut. Rincian ya, jangan melenceng. Ini nggak perlu dong, ini kan perlu orang apa? Orang panitia kurban. Lah antum kalau ditakdirkan jadi panitia kurban gimana? Jangan-jangan jadi panitia kurban antum semuanya nih. Karena dengar kaji detail nih. Dong doain loh peternak kurban tuh. Hebat tuh. Ya. 1, unta 5 tahun. Usianya. 2, sapi 2 tahun. Kambing Jawa atau domba 1 tahun. Khusus
untuk domba diperbolehkan dengan domba zaaf. Apa itu? Zaaf. Telah berusia 6 bulan. Khusus 6 bulan di kambing boleh. Duduk. Khusus 6 bulan. Nah. Ingin jelas referensinya ada di kitab Syahrul Munti halaman 410, kitab Taidul Ahkam halaman 461. Karena kalau direferensikan ke hadis nggak diterima sama akademis. Ya. Ibadah kurban lebih utama dilakukan dengan 1 kambing. Tunggu sampean. Lebih utama dilakukan dengan 1 kambing untuk 1 orang dibandingkan patungan sapi untuk 7 orang. Kelasnya ke kambing. Karena ibadah kurban sebaiknya sifatnya person tidak boleh tercampur dengan campuran 7 orang dengan niat yang berbeda. Itu poinnya. Ya. Udah ada yang ikut patungan? Mudah-mudahan Allah meridhoi, setelah tahu tahun besok usahakan bawa aja kambing. Ya. Mungkin berat ya. Karena kambing agak sulit di kamuflase, Pak. Coba campur-campur kambing, etawa nanti, Pak. Walaupun ada. Ya. Etawa jangan ya. Itu apa? Jangan. Kambing kampung. Lebih utama kambing daripada 7 patungan sapi. Karena kambing lebih privat. Lebih privat, lebih mandiri. Sesuai sunnah, dasarnya, dalilnya ada. Sesuai sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim onta enggak? Nabi Ibrahim sapi enggak? Kambing, Pak. Benar kan? Ada di Quran. Kenapa kambing? Karena menunjukkan kemandirian ibadah. Iya kan? Nah. Kurban sunnah sifatnya adalah muakkad. Yang fokus pada keikhlasan. Muakkad itu fokusnya keikhlasan. Bukan sekedar ukuran kurban yang sifatnya apa ya? Tradisi. Karena itu kurban sebaiknya mandiri. 1 orang 1 hewan. Kalau 1 orang 1 sapi, bangkrut kita. Iya kan? Ukuran terendah kan sering mengikutinya. Tapi kalau antum di rumahnya ada 3 mobil aja, sebaiknya sapi. Nah, kan itu ukurannya. Itulah kearifan. Antum punya ruko, antum punya sewaan. Lebih dari 2 1 sapi loh. Ya. Yeah. Jadi sering ada masalah hidup karena kita nggak adil. Iya kan? Coba renungin. Nah. Kalau mandiri kita berkurban dengan 1 kambing itu menonjolkan sikap kesatria, Pak. Keikhlasan dibandingkan patungan yang beresiko membuat pahala tertunda karena nggak tahu niat orang lain. Pahala antum kalau 7 itu tergantung tuh pada orang lain, betul? Iya kan? Ditunggu dulu. Ini katungan 1 jawi yang lain nggak bersih nih. Tunggu dulu sampai dia niatkan. Itu prosesnya. Allah tahu itu. Baru tahu kan? Makasih dong dia. Mudah-mudahan kambing. Ya. Ajaran Islam, ikhwan akhwat, kalau ada akhwat, dari dulu membolehkan amal untuk orang lain. Tapi tidak seluruhnya. Ini bukan kajian karma nggak ada. Beramal untuk orang lain boleh. Artinya apa maksudnya nih? Kalau bapak kita mau dikurbankan boleh. Ya, kalau udah meninggal. Bapak kita belum haji, mau kita hajikan boleh. Ya. Dan kita dapat pahala. Begitu maha rahmatnya Allah, antum menghajikan bapak kamu juga udah sama haji. Bapak antum udah almarhum juga sama haji. Alhamdulillah yang duduk udah haji.
Haji nggak perlu ditempel Pak. Haji nggak sama dengan UIN SAG, nggak sama. Ya, nggak sama. Ini haji ditempel. Kalau nggak disebut haji dia marah, kacau Pak. Udah panjang nama ditambah pula gelar langit, kan aneh Pak. Udah deh, kalau antum haji jangan ditambah haji itu. Untuk orang agama jangan tuh. Kurang nanti niat antum. Ya. Penting untuk orang tasawuf tuh. Karena haji itu bukan amalan dunia. Amalan mati, Pak. Nah. Jadi ajaran Islam itu, sekali lagi ya, itu boleh melakukan amalan untuk orang lain. Ya. Misalnya begini. Kalau kita seperti haji, ya umpama orang tua digantikan oleh anaknya, korban juga berlaku juga pada ibadah kurban. Haji kan udah banyak tahu, khususnya pada penyembelihannya. Misal dulu orang tuanya miskin tidak bisa kurban, ya sekarang anaknya kaya. Dan itu dalilnya sangat harus. Kalau antum kaya, kena wajib. Ya. Dan harus mengkurbankan orang tuanya. Termasuk keluarga antum. Double enggak? Double. Niat ya untuk orang tuanya tahu. Ya. Itu perkara makna yang sesungguhnya kurban. Kita sambung ke part 2 ya. وما تكلم جذو في الخشب